Saudara, kelompok kriminal bersenjata di Papua kembali melakukan teror. Pada Minggu malam, KKB membakar sebuah helikopter yang tengah parkir di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak. Helikopter milik PT Ersa Eastern Aviation yang sedang parkir di Bandara Aminggaru, Ilaga, dibakar oleh kelompok kriminal bersenjata pada Minggu malam sekitar pukul 8 waktu Indonesia Timur. Saat pembakaran, kelompok kriminal bersenjata sempat terlibat kontak tembak dengan Satgas Namangkawi. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan sejumlah barang seperti jerigen dan pecahan kaca di lokasi kejadian. Sementara jenazah dua orang guru korban penembakan kelompok kriminal bersenjata di distrik Beoga, Kabupaten Puncak, Papua, dimakamkan di Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Jenazah Yonatan Randin, guru honorer yang bertugas di SMP Negeri 1 Beoga, disambut tangis histeris keluarga korban. Korban meninggalkan seorang istri dan dua orang anak yang masih kecil. Sementara jenazah Octavianus Rayo, guru yang bertugas di SD Jambul, dimakamkan di Kecamatan Sa'dan, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Istri Octavianus Rayo, Natalia, menjadi saksi mata peristiwa penembakan suaminya, menyebut jika dirinya sempat bersembunyi selama berjam-jam di kamar mandi pasca peristiwa penembakan. Ia dan warga lain berhasil dievakuasi oleh pendeta karena tak ada anggota polisi yang berhasil masuk ke kawasan tersebut setelah dikepung oleh kelompok kriminal bersenjata. Jam 6 Mangka Karenta Paran Bukit Ibadah dipimpin oleh Majelis Gereja Toraja Jemaat Pedulian. Jadi laku pintu keluarga, pintu kita. Karena pada saat itu belum ada orang lalu lalang, belum ada. Kami sembunyi di kamar mandi berapa jam. Pokoknya mulai dari jam 9 lewat kejadian, sekitar jam 2 baru kami dievakuasi. Itu pun yang datang evakuasi kami itu Bapak Pendeta-pendeta. Tidak ada anggota yang berani turun tangan. Karena semua sudah dikuasai sama orang yang bersenjata itu. Lingkungan sekolah itu sudah dikuasai. Jadi anggota tidak berani turun tangan. Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri memastikan kepolisian bersama TNI terus mengejar kelompok kriminal bersenjata yang melakukan sejumlah teror di Papua. Aksi terakhir KKB adalah pembakaran helikopter di Bandara Aminggaru, Kabupaten Puncak. Kapolda Papua menyatakan telah berkomunikasi dengan Bupati Puncak, William Wandik. Kapolda meminta agar Bupati dapat membangun komunikasi dan pendekatan dengan kelompok-kelompok yang ada termasuk dengan tokoh adat dan tokoh masyarakat untuk sama-sama bisa menjaga keamanan dan ketertiban di Kabupaten Puncak. Tempat kontak tembak. Malam juga saya sudah menghubungi Pak Bupati untuk melakukan langkah-langkah pendekatan dengan berbagai kelompok adat dan tokoh masyarakat untuk bisa menjaga situasi keamanan di Kota Ilaga dan secara keseluruhannya di Kabupaten Puncak. Bagaimana progres pengejaran KKB yang membakar helikopter dan juga menyerang guru di Beoga, Kabupaten Puncak? Kita akan tanyakan langsung kepada Kapolda Papua Irjen Matius Fahiri yang sudah bergabung bersama kami. Assalamualaikum, selamat petang Pak Kapolda, dengan Ibrahim dari Studio Kompas TV. Ya, selamat petang Pak Ibrahim. Baik. Pak Kapolda, kami ingin mengetahui sejauh mana pengejaran KKB yang kemarin menyerang sekolah di Beoga dan membakar helikopter di Bandara Aminggaru. Ya, kita sampai saat ini memang selalu membangun komunikasi dengan semua pihak, terlebihnya untuk setting situasi yang ada di Kabupaten Puncak secara keseluruhan. Namun untuk Beoga sendiri ini sampai dengan sore tadi kita belum bisa sampai ke sana karena penerbangan yang harus kita gunakan ini masih belum mau untuk masuk karena para pilotnya masih takut
sehingga kita berupaya untuk selalu berkomunikasi lewat pemerintah Kabupaten Puncak. Mudah-mudahan malam ini bisa terkomunikasi sehingga kita bisa mengirim bantuan perkuatan termasuk BAMA, dan juga sekaligus nanti kita akan mengevak para masyarakat yang non Papua keluar dari Kabupaten Bioga, dari Kecamatan Bioga. Baik, Pak Kapolda, jadi lapangan terbang di Bioga sampai saat ini belum aman. Ini yang harus segera dikuasai kembali oleh polisi dan TNI, Pak Kapolda. Ya, memang karena dia di bawah lembah, di atas kirinya ada ketinggian yang memang kami sinyalir masih ada perkuatan mereka yang menunggu apabila pesawat hadir. Tetapi apabila nanti pilot itu berani untuk masuk, kita akan membersihkan ketinggian itu sehingga jarak tembak dari mereka itu akan jauh. Kita akan masuk sekitar 700 sampai 1 kilo di pelerengan sehingga bisa memberikan jaminan keamanan bagi pesawat untuk mendarat di landasan distrik Bioga. Baik, Pak Kapolda, kalau untuk yang menjamin keamanan warga di distrik Bioga, siapa, bagaimana? Apakah dari Polsek Bioga ada di sana juga, Pak Kapolda? Memang di Bioga sendiri gitu kita ada perkuatan dari Polsek dan juga Brimob yang melakukan pengamanan pamerawan di sana sekitar 25 personil, termasuk dari teman-teman TNI juga ada, yaitu sekitar 50, sehingga ini yang memang nanti akan kita gunakan untuk melakukan pengamanan, khususnya areal bandara apabila nanti sudah ada kesepakatan dari pilot untuk menerbangkan pesawat untuk masuk ke distrik Bioga. Baik, Pak Kapolda, sebetulnya di Kabupaten Puncak sendiri bagaimana peta kekuatan dari KKB ini? Biasa kan yang disasar perusahaan Freeport yang kita tahu banyak pemberitaan, tapi kemarin menyerang sekolah, Pak Kapolda. Ya, memang kalau kita flashback ke belakang, titik kumpul mereka dari berbagai kelompok ini itu memang di Kabupaten Puncak itu pada tahun 2018. Sasaran mereka memang itu mendiskusikan untuk ke PT Freeport Indonesia. Namun kita telah mengambil langkah-langkah pengamanan yang super ketat sehingga mereka tidak bisa tembus masuk ke PT Freeport Indonesia, sehingga mereka melebar kepada Kabupaten Intan Jaya. Sehingga kalau kita lihat di Intan Jaya, beberapa waktu terakhir ini mulai 2019-20 kan terjadi peningkatan aksi penembakan di Intan Jaya. Sehingga kita mengambil langkah-langkah cepat juga untuk melakukan penanganan dan menyekat Kabupaten Intan Jaya. Sehingga kelompok yang tadi dari telah berkumpul 5 kelompok besar, ini akhirnya harus mereka kembali lagi ke Ilaga untuk mungkin merundingkan strategis untuk bagaimana bisa masuk ke PT Freeport. Tetapi tentunya kami aparat TNI dan Polri akan siap untuk mengambil langkah-langkah pengamanan yang super ketat. Dan kita juga akan melakukan langkah-langkah penegakan hukum terhadap mereka. Baik, ada banyak kendala, banyak tantangan. Kemarin juga sempat diungkap soal penjualan senjata ke KKB. Apakah ini sudah berpengaruh, Pak Kapolda, untuk bisa menekan kekuatan mereka? Ya, kita akan ekstra ketat. Kita memutus mata rantai penjualan senjata api, termasuk amunisi. Sehingga dalam penanganan ini juga kita mengambil langkah-langkah agak hati-hati, karena salah satu juga yang menyumbang amunisi dan senjata itu apabila kita salah mengambil tindakan, aparat kita atau anggota Polri maupun TNI kena sasaran tembak, ini kan mereka akan mengambil senjata dan amunisi. Sehingga dalam penanganan ini ke depan kita akan ekstra hati dan kita serahkan kepada memang ada tim yang sudah dibentuk khusus untuk melakukan pengajaran dan penindakan terhadap mereka. Baik. Pak Kapolda, tentu kami semua se-Indonesia menunggu informasi terkini dari Bioga, terutama untuk evakuasi warga di sana. Semoga lancar dan juga dimudahkan nanti jalannya bagi anggota polisi dan TNI untuk proses evakuasinya. Terima kasih Irjen Matius Wahiri, Kapolda Papua telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Terima kasih Pak Kapolda. Terima kasih.